Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast santuy. Hari ini sudah ada bersama saya seorang YouTuber asal Cianjur, yaitu tetangga saya sendiri yang menginspirasi banyak orang. Nanti saya screenshot ya untuk channelnya. Coba saya memanggilnya Ibeng di sini. Coba Beng, perkenalkan nama Anda. Ya, nama saya asli Muhammad Ridwan. Saya dipanggil Ibeng kalau di tongkrongan. Nama channel saya adalah Bang Omot. Nah, kenapa nama Bang Omot? Karena itu panggilan keberuntungan istri saya katanya kan. Nyomot. Ya, nyomot. Begitu. Nah, di sini kita akan sharing diskusi mengenai YouTube, Bang Ibeng. Jadi bagaimana step by step Anda screenshot itu, Bang Umat boleh. Nanti biar banyak sekali subscriber baru Anda gitu kan. Amin. Sekarang saya di 40, bukan 40 juta ya Bang Ibeng. 40 orang subscriber. Saya udah mau 6.000 sih. Waduh, 6.000 gila. 40 orang lagi 6.000. Coba ceritakan Bang Umat bagaimana perjalanan YouTube dari 0 subscriber sampai 1. Jadi sampai 6.000 itu. Saya awal YouTube itu sebenarnya ke gaming ya. Saya lebih lihat ke Reza Arab, ke PewDiePie. Iya. Tapi mungkin terlalu banyak panggung buat orang nge-game dan modal saya terlalu sedikit lah. Kemudian waktu saya untuk bermain game juga terbatas gitu. Nah, akhirnya 2-3 kali channel saya gagal. Oh, dua sempat tiga ya? Iya, 3 kali tidak ada yang naik. Apa itu yang pertama? Game. Terus yang kedua ke editor video yang gitu-gitu. Yang Tetap lain saya tidak naik viewer saya gitu. Nah, saya punya bakat masak dari dulu. Tapi sebenarnya itu hal memalukan ya untuk seorang laki-laki kalau dulu di tongkrongan tuh, lu hobi masak apa, lu kayak bencong lah. Tapi waktu itu kebetulan mau COVID kan. Saya pikir gitu, kenapa saya nggak tumpahin hobi saya bukan untuk orang sekitar saya gitu ya, tapi apakah bisa dimanfaatkan oleh orang di luar lingkungan saya gitu. 2019 saya nge-YouTube. Saya nganggur waktu itu, Pak. Awalnya saya iseng aja gitu. Saya cuman buat kalau kesel, saya masak. Iya. Gak nyangka gitu, naik 100, 200. Terus saya udah bikin 8 video, saya nggak upload lagi berapa bulan. Saya lihat udah di angka 600 waktu itu. Kaget. Nah, di situ saya baru seriusin. Nggak kamu share itu? Di share tapi nggak secara aktif seperti sekarang saya masuk ke grup masak ibu-ibu. Saya posting link saya, nggak seperti itu. Dia dulu masih kemalas-malasan karena ekspektasi saya nggak terlalu besar karena sebelumnya saya udah berapa kali gagal gitu kan. Saya hanya mencurahin ini hobi saya lah yang sebenarnya gitu. Saya memang suka masak gitu. Karena kalau di background sekarang laki-laki masak tuh kayak master chef juga udah biasa lah gitu. Kalau dulu kan lu cowok masak hobi lu, lu cemen lah gimana gitu. Nah, saya buang tepis saja omongan-omongan itu, saya bismillah aja gitu. Tapi kan ini Anda tuh mukanya seram ya, Pak. Nah, itu justru itu. Untuk seorang orang itu akan menertawakan saya, orang di tongkrongan saya tuh katanya lu muka gitu masak. Nah, dulu juga jujur ya, teman-teman dekat saya, jangankan teman, keluarga saya aja, saya suruh subscribe itu nggak ada. Sebenarnya setelah saya diterima notifikasi diterima iklan, diterima partner YouTube, mereka baru bilang sebenarnya saya baru subscribe itu kemarin pas lu udah 1.000 lebih. Karena mereka mikirnya lu dimasak apa yang bakal berkembang dari lo gitu. Saya juga nggak ngira YouTube dari masak akan berkembang ya, karena dilihat dari background kebanyakan anak muda akan lebih memilih channel game, terus lebih ke prank dan sebagainya lah begitu kan. Ibu-ibu kan kapan gitu waktunya. Nah, gitu kan? begitu. Saya tidak mengira gitu ya bahwa pasar masak itu
di zaman apalagi Covid kan orang dirumahkan tuh males ya. Iya. Pengen apa dia nge-GoFood udah bosen mungkin, terus nongkrong di mall makan beli jadi udah susah. Mungkin mereka cari referensi masak di YouTube gitu, dan itu kerasa channel YouTube masak itu mulai naik itu pas pandemi Covid. Justru itu berkah Covid buat kami. Kalau saya brengsek gitu Pak Covid. Villa jadi kosong. Nah itu berimpact pada wisata. yang lain gitu. Tapi untuk kami channel masak justru berkah gitu. Berkahnya kenapa? Orang di rumah lebih banyak main HP gitu. Terus lapar, mereka nggak bisa nongkrong di luar, akhirnya mereka masak sendiri lah gitu. Nah Keren juga sih Pak. ya gitu. Itu perjalanan dari 0 subscriber sampai 1000 itu berapa bulan tuh Pak? Hampir 9 bulan, 8 bulanan. 8 bulan? 8 bulan. Waduh gila. Karena Berarti saya- harus sabar Pak ya? Ya saya 1000 subscriber itu 28 video malah. 28 video? Iya, tapi saya nggak nyangka salah satu yang bikin channel saya naik itu bikin lumpia basah. Nah itu saya sekarang itu viewernya itu 200 ribu ya? 200 hampir 300.000. 200.000. Nah dari situ naiknya. Nah itu juga kan YouTube lihat konsistensi kita kan. Iya, untuk betul. upload ya. Betul. Saya di 3-4 bulan pertama sering seminggu 2 kali. Nah berapa bulan saya nggak upload saya kaget. Nah pas pandemi melonjak itu 3 bulan pertama pandemi itu subscriber saya naik ke 1.200, 1.300. Dari situ saya mau bulan puasa 2020 ada notice mau diterima partner YouTube lagi di Partnership. mau di ini dulu lah sama pihak YouTube-nya, mau dilihat tuh ada copyright atau apa gitu kan. Nah 3 hari setelah itu masuk email bahwa YouTube saya diterima. Nah baru dari situ saya awalnya itu jujur aja pakai HP. Iya. Pakai suara yang dibikin kayak orang bandar narkoba di TV gitu. Karena saya nggak pede pakai suara saya pakai suara bot gitu. Saya samarkan. Oh iya Ah. saya pernah lihat tuh. Iya. Nah setelah itu ada ibu-ibu yang komen, "Bang, kenapa nggak pakai suara asli? Suaranya kayak orang mengedarin narkoba di TV." Buat halo, ya disamarin. Wah ini Panggil saja Mawar. gitu. Ya, makanya saya bingung. Oh iya, berarti memang yang dipikirkan saya bahwa saya nggak pede nih. Jangankan untuk muka ya, suara aja saya nggak pede. Ternyata itu tidak baik juga gitu untuk penonton saya gitu. Makanya di situ saya mulai memberanikan diri mencoba buat rekaman pakai suara. Terus dari yang tadinya HP saya mulai nyicil lah buat beli kamera lampu ya biar lebih gitu. enak ya. Nah itu Ada sawer-sawerannya Pak dari penonton Anda? bukan channel gaming. Tidak ada. Tapi alhamdulillah saya kemarin di 5.000 subscriber Iya. ada orang nge-DM ya lewat, pertama komen dulu di YouTube saya. Bikin IG-nya apa? Bikin. IG. Tapi tidak konsisten untuk upload channel gitu. Itu hanya untuk IG pribadi aja, nggak saya upload bahwa saya punya channel masak nih. Jadi nggak bikin IG official dari enggak. Saya nggak Kenapa bikin. enggak Pak? Karena belum pede juga. Jadi Itu saya bisa bouncing loh. Iya betul. Nah saya juga berpikirkan itu gitu. Saya juga kan melihat Anda di TikTok lumayan gitu ya. Saya juga mulai mikir nih gimana caranya saya ngembangin di Facebook, terus di Instagram sama di TikTok gitu. Nah, Fanpage tuh ya Pak, ini info aja nih, ada teman saya yang ratusan juta Pak dari fanpage Facebook. Jelas. Awalnya saya nggak percaya, pas dilihat ternyata penontonnya bukan penonton Indonesia. ya itulah. Mungkin karena Facebook juga kan mudah di ini ya, buat sosial ke luar negeri juga gampang gitu. Jadi si fanpage-nya tuh emang disamarin Pak buat warga Indonesia. Ketika saya menanyakan ke teman saya, "Lur, kenapa kok nggak ke Indonesiain?" Oh, ininya per menit watch time-nya itu. WCM-nya juga dikejar kan. Iya, dikejar. Butuh waktu juga kan. Buat itu. Tapi nggak ngasih tahu Pak Facebooknya apa. Nggak ngasih tahu. Mungkin rahasia Rahasia perusahaan. Kalau Gitu. ketahuan bisa saya Nah kopi itu. kayaknya. Nah itu Pak, untuk perjalanan dari 0 ke 1000 itu kan dari bulan apa tuh Pak? Saya nge-YouTube tuh 2019 bulan Agustus akhir ya. Monet? Itu mau bulan puasa 2020. Itu lagi naik-naiknya.
Di situ saya juga kaget pas ada email. Tadinya saya jujur aja udah nyerah, karena ini kan dikasih waktu 1 tahun kan. Pusing. Ya YouTube tuh saya masih lihat tuh di bulan Februari itu masih 600. Itu aja udah jarang upload. Nah bulan Februari saya lihat naik 600. Maret April saya post 8 video 10 video sebulan tuh. Gila. Ya makanya. Dan saya tuh kalau jujur lebih ngemodal gitu ya. Channel masak tuh pertama saya nggak ada videographer, yang nggak ada orang lagi gitu. Saya yang ngedit, saya yang ngerekam, ya saya yang masak juga, kadang dibantuin istri lah. Nah kadang yang jengkelnya tuh saya lagi masak, ini udah setengah mau jadi, apa yang bikin saya jengkel? Apa tuh? Tidak terrecord. Aduh. Sekali deh. Itu. Jadi Bukan sekali lagi. Kadang saya mental saya down di situ. Aduh. Saya sebulan bisa nggak upload karena jengkelnya. Waduh. Berarti Kadang mengasah mental. Oh iya jelas. Kadang juga ada beberapa bahan makanan yang saya salah gitu. Pada akhirnya masakannya tuh nggak enak. Nah itu nggak saya upload juga. Jadi dari semua video yang saya upload ada beberapa video yang gagal saya nggak upload gitu. Oh jadi Anda rasain dulu taste. Oh jelas. Ah. Jelas karena banyak juga ibu-ibu yang balik lagi ke channel saya udah nonton berapa kali, dia bilang oh saya coba enak. Ada juga yang bilang oh ini kurang ini. Saya juga jujur bukan profesional. Anda balas itu Pak? Balas. Harus semua dibalas. semua saya balas. Harus dibalas. Ya? Harus. Karena ya kalau saya tidak akan bisa menjadi sekarang tanpa orang-orang yang mengkritik saya juga gitu. Saya mencoba untuk lebih baik lagi di konten ini gitu. Oh itu Pak, maaf menyela, itu yang Ya. pas 5.000 subscriber itu ada yang maksudnya donatur apa gimana? Ada lah beberapa gitu ibu-ibu yang kayak kenapa lu nggak upload lagi, bahan apa yang kurang, lu punya ini itu. Terus ada juga beberapa orang yang nge-DM gitu. DM di YouTube. Di YouTube dulu baru ke Instagram, dia bilang katanya bang perabot lu nih kurang ini kayaknya. Nah saya di situ melengkapi karena modal saya juga jujur aja gitu terbatas lah. Ada beberapa yang dia ngasih jadi bukan secara nominal gitu ya, kayak Ibu Heri, makasih ya pokoknya Bu Haji Heri. Nah, Waduh, Bu Haji Heri, ya, terima kasih. Terima kasih. Nah kayak dia kan ngirimin spatula yang bagus, terus ada beberapa alat-alat masak juga yang saya nggak mikir buat beli itu, dia kirim ke rumah gitu. Jauh banget ya Bu. Iya makanya di situ Anda saya nggak kenal tapi ya? tidak kenal. Subscriber Anda ya? Iya subscriber sama kayak kemarin 5.000 saya dapat pertama dapat itu apa endorse dari perusahaan yang punya alat masak gitu. Saya dikasih wajan Freefine sama ini apa kastrol. Udah kayak Saweria juga ya? Ya itu makanya di situ saya mikir memang di YouTube itu menjanjikan ya, apalagi udah nanti mencapai di 8.000 kita bisa bekerja sama dengan Shopee juga kan untuk program afiliasi. Ya. Nah, itu saya kejar juga sih afiliat gitu. Emang enaknya sekarang jadi influencer bro sebenarnya. Ya betul. Lebih enak itu sebenarnya daripada ini. Banget kita ini bro yang tidak good looking. Iya sebenarnya itu ya. Faktor pendukung influencer itu adalah good looking. Sedangkan wajah saya itu lebih bagus ke podcast horor sebenarnya daripada masak. Saya podcast horor tidak berkembang bro. Iya, Malah makanya. seorang yang ngedit. Makanya mungkin untuk kedepannya lah, dan saya juga lagi nabung sedikit-sedikit untuk inilah melengkapi buat bikin studio juga. Saya ingin membuat gebrakan juga nanti kedepannya untuk perkembangan channel saya gitu. Saya juga merasa saya masih banyak kekurangan. Kedua masih jarang lah, jangankan untuk setiap hari bikin video gitu. Saya masih ngerasa kadang sebulan sekali masih suka uploadnya. Jadi karena pertama ada kesibukan yang lain juga gitu, kerjaan dan sebagainya. Kedua memang tempat saya ini kan kecil terbatas. Jadi saya mencoba untuk nyicil dulu buat bikin ruangan yang lebih nyaman lah untuk saya berkarya. Tapi harus kan bro, maksudnya tuh gimana ya? Maksudnya harus tuh jadi kita tuh harus terus upload gitu. Iya, kalau tuh awal-awalnya memang harus karena kita kan untuk memenuhi syarat 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Nah, itu kan di awal. Kalau sudah diterima partner sebenarnya nggak sering upload juga nggak masalah, tapi mereka yang nyari apa gimana ya nanti? Iya, enggak. Kan nanti ada ininya. YouTube akan merekomendasikan gitu pada akhirnya.
tetap aja saya nggak setiap hari, tapi saya alhamdulillah dapat gaji tiap bulan tetap. Karena meskipun videonya tidak bertambah, tapi kan ada video sebelum-sebelumnya yang akan ditonton lagi gitu oleh penonton yang baru ya? ya, penonton baru ataupun penonton yang pernah menonton, dia pengen masak lagi tapi lupa, dia tonton lagi gitu. Oh ya, ini bro, di analitik nih kan ada penonton unik tuh, maksudnya gimana tuh bro? Nah itu saya juga belum mempelajari apa itu maksudnya penonton unik gitu, karena itu kan sistem YouTube baru ya. Iya. Karena dulu tuh nggak ada gitu. Kan analitiknya ada tuh di situ, dari mana tuh? Iya, Dari mana Facebook, mana. dari YouTube, Iya, atau itu. dari mana? Mungkin seperti narasumber lah, mungkin dia nonton dari Facebook atau misalkan dari rekomendasi YouTube mungkin. Coba bro, langkah-langkahnya pertama yang Anda lakukan nih bro. Pertama nih pas ngupload, pertama Anda sharingnya kemana sih sebenarnya? Saya pertama itu dulu ya, sebelum saya berpikir untuk di-share di Facebook, saya ke temen, coba lu statusin nih link gua ke saudara, ke Minta ini bantuan lah ya, gitu. ke Terus kontak-kontak awal dulu ya? betul. Terus kan istri saya juga seorang guru lah, banyak orang tua murid juga kan. Oh iya. Jadi mereka diklik. Pertama tuh cuma 50 orang, Iya, 100 lah. 100 orang dalam waktu sebulan. Nah, Itu sempet down nggak bro? jelas lah. Jadi intinya YouTube itu yang saya amati itu bukan modal sih. Bukan ya? Bukan. Awal yang harus kita itu tuh kegigihan kita untuk jalan di situ. Terus. Karena percuma lu punya modal, tapi lu nggak punya ketekunan juga, lu percuma juga gitu. Kayak ini bro, yang teori Anda tentang gimana sih si YouTube itu nge-seleksi orang, coba. Mungkin dia juga ngelihat dari faktor rajinnya juga kita awal upload ya. Mungkin karena gini juga, YouTube juga kan seperti dia melihat si kreator tuh sebagai pekerja juga. Oh iya. Mungkin dia juga akan lebih seleksi gitu, karena kan ini untuk perkembangan YouTube-nya juga. Kedua, YouTube juga kan memotong uang hasil AdSense juga. Mereka juga kan ada berapa persen yang untuk hak YouTube dan berapa persen untuk hak kreator gitu. Oh jadi benar-benar dari awal tuh kita harus konsisten aja ngupload. Ya jelas, konsisten, sama kita harus lebih punya pikiran nih, jalan kita tuh gimana caranya dapetin penonton selain dari kita ngeriset buat di YouTube-nya, bagaimana cara pakai hashtag yang benar, terus bagaimana cara video kita tuh direkomendasikan oleh YouTube. Nah terus saya mikir bagaimana caranya biar penontonnya nambah banyak. Akhirnya saya masuk ke grup masak, saya sampai masuk ke 35 grup masak. Oh iya, di Cianjur? Apa bukan di nasional? Facebook nasional se-Indonesia lah gitu. Sekarang ada berapa grup bro yang Anda? 35. 35. Nggak ada yang nambah gitu? Ada, cuman saya lihat juga grupnya banyak atau enggaknya anggotanya. Nah di situ saya posting. Nah kalau udah di ACC saya tambahin linknya. Jadi kan nanti saya dari situ tuh saya kasih tahu saya masak apa, resepnya apa, bahannya apa. Di bawahnya baru saya tulis, dikasih note gitu, ini video cara lengkap bikinnya gitu. Kan kadang juga ada yang males cuman baca doang, pengen tahu bagaimana prosesnya secara langsung gitu. Oh ya, berarti cuplikan videonya ada berarti bro? Enggak, saya hanya bikin fotonya aja, foto dari bahan sampai jadi aja. Oh, link Langsung di bawah. Tapi sebelum kasih link saya kasih juga bagaimana spesifikasinya lah untuk masak ini. Berarti bahan Anda ini. bikin halaman Facebooknya tuh gitu? Enggak, saya cuma upload di grup aja. Tapi saya bikin banyak kata-kata gitu, dari cara bikin, bahannya apa, berapa gram, berapa sendok. Oh, Anda nggak bikin page? Belum. Karena gini juga, saya tuh kan bukan sebenarnya bonus lah, penonton itu di YouTube saya bonus lah. Tapi saya lebih ke sharing juga. Bagaimana gini kan, ada juga orang pengen masak, tapi dia cuma bisa buka Facebook, nggak kebeli kuota lah. Banyak juga kan yang nggak mampu gitu. Saya nggak mau cuman ngasih foto terus kasih link aja, itu terlalu saya munafik untuk keegoisan saya sendiri gitu. Jadi ditulis sama Anda, ditulis langsung jadi ada linknya, ya begitu. Jadi ada orang yang mau nonton silahkan, yang enggak silahkan. Yang penting saya udah kasih tahu caranya juga di situ gitu, di Facebooknya. Jadi benar-benar ini isinya daging semua loh bro, jangan Anda lewatkan ini. Itu ada foto-foto Anda dahulu ya? Di mana? Yang pas perjalanan. Oh jelas. Oh, nanti diliatin di sini ya.
Jelas. Pokoknya mah Saya gila ya. dari awal tuh HP, bayangin, dari rekaman HP terus. Sama kayak podcast Iya, ini ya. betul. Pakai omongan Semua dibahas. saya bermodal nekat lah kalau bisa dibilang. Dulu juga banyak orang nggak percaya bahwa orang sekitar saya tuh ngapain lu nge-YouTube lah gitu, cuman ngabisin waktu. Nah setelah Negatif piece ya lah ya. dulu bahkan saya ngomongin ini di tempat nongkrong saya, orang tuh cuman iyalah, tapi mungkin di balik itu mereka percaya nggak percaya gitu. Udah Nah monet ya. ya setelah monet saya statuskan penghasilan saya, terus ada endorse masuk, di situ baru mereka Banyak bermuda-muda dua. ya begitu bro, di mana, Aduh. bagaimana ini Waduh. caranya, nah itu. Tapi saya nge-YouTube udah banyak sih bro, yang channel Alvin Fitrian itu kan udah 400 lebih. Iya. Tapi stuck itu. Karena aku nggak punya identitas baru. Ya begitu. Nah, di podcast santuy ini ada identitasnya. Sebenarnya YouTube tuh bukan cuman modal niat juga, bukan. Kadang Udah lihat. ya jadi YouTube tuh bukan sekedar modal niat aja. Apa tuh? Modal uang juga bukan jadi prioritas utama lah. Jadi kita juga harus tahu apa yang kita jual ke penonton, terus karakter kita tuh apa yang mau ditonjolkan gitu. YouTuber yang paling menginspirasi Anda siapa bro? Dulu game saya Raja Arab sama PewDiePie kalau dulu ya. Kalau sekarang tuh saya lihat ke channel Thailand sama Korea masak. Bukan itu Bang Indra Ken. Oh itu lebih ke lihat penghasilannya. Itu dia 8 tahun. Iya, dan saya lihat perjuangannya. Itu lebih ke menginspirasi dari perjalanan dia merintis karir di YouTube ya. Coba aja lihat di YouTube-nya Bang Indra Kens, dari dia cuman 20.000 sebulan penghasilannya sampai sekarang 20 juta, 30 juta. Nah, di situ kan kita juga tahu bahwa tergantung bagaimana kita punya niat. Kalau kita cuman setengah-setengah, sudah aja lah, jangan dilanjut. Kita nggak tahu pada setahun lagi, 2 tahun lagi penghasilan kita nggak tahu berapa nanti dia itu. Nah kayak Bang Indra kan 8 tahun, bayangkan ya. Dari 20.000, bagaimana caranya dia sekarang dapat uang 20 juta, 30 juta, itu juga kan dia nggak ngebayangin hasilnya bisa dapat segitu gitu. Iya, Bang Indra tuh ngebangun channelnya tuh 7 tahun bro. 7-8 tahunan lah. 8 tahun. Iya. Baru di monet kan itu? Iya, di Monet tuh baru 2020. Pas dia naik-naiknya bawa masalah binomo trading. Itu bukan bukan setahun kan berarti Bukan, dikasih waktu sama bukan. YouTube. Iya, bukan. Jadi setelah ada video dia yang naik, baru di situ dia mencapai 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Sebenarnya dia 2000 berapa ya? Dia 2000 lupa lagi saya. Pokoknya 3-4 tahun dia nge-YouTube dia baru monet, tapi di monet juga penghasilannya masih puluhan ribu. Ya. Nah, setelah dia berapa tahun nggak lanjut YouTube, terus dia mulai ngebahas tentang trading. Nah, di situ naik naik banget penontonnya. Termasuk Anda juga kan? Betul. Saya juga nggak berharap gitu ya tadinya. Wah, karena harapan saya tuh gede itu pas pertama di YouTube saya pertama dulu yang gagal. Gaming ya? Ya, saya ekspektasinya berlebihan. Di situ saya udah sadar bahwa ini tuh bukan tergantung kita, wah perjalanannya akan gampang nih. Yang penting kita bikin dulu game gitu, terus kita beli apa. Nah bukan di situ juga Nggak gitu. segitunya. Ya nggak Nggak segitunya. segampang itu. Ya nggak segampang itu. Tapi saya lebih salut ke channel teman saya. Teman saya tuh channel mancing. Jadi gini ceritanya. Nah itu salah satu yang membangkitkan saya di YouTube juga. Mancing ya? Sederhana Ya. gimana maksudnya? Bukan. Jadi dia itu teman saya itu orang Cipanas. Dia kerja di GSI. Pandemi dia berhenti. PHK lah, dia ngambil uang tunjangan lah ibarat itu, keluar dari GSI. Di situ dia pulang ke orang tuanya ke Cikalong. Mancing terus tiap hari. Mancing. Iya, Sambil karena di video tuh. iya di video, tapi nggak banyak ngomong, mancing aja terus. Nah di situ dia tuh di WA terus sama istrinya. Nih uang mau gimana nih, uang tunjangan mau dipakai apa? Terus dia nyoba dagang ngewarung.
tapi tetap aja nggak, karena susah di lingkungan dia untuk ngewarung tuh banyak saingan. Kedua kedua ini pelanggannya nggak tentu lah gitu. Terus dia ngemancing sampai kurang lebih 5 bulan lah. Dia upload tuh hampir setiap hari, kalau mancing dia upload. Berapa menit itu bro? Ada yang 30, ada yang 20. Jadi dia cuman mancing, dirakit, sambil ngobrol sama temennya, ngerokok, nunggu, ambil. Gak make meta Enggak, tidak. Karena mancing itu kan yang dilihat tuh bukan kayak special effect kayak orang bikin efek ini itu. Dia natural keluar aja. naga Nah, gitu itu. kan di kolam enggak. Dia enggak. Dia natural aja. Natural aja ngerekam gitu Betul. Apa coba bro itu? Channelnya ntar saya kasih tahu, lupa lagi di-share saya. ya, siap. Nah, di situ dia nggak nyangka di 4-5 bulan pertama, karena videonya tuh udah sampai 100 lebih lah. Dia 5 bulan udah 100 lebih tuh. 100 lebih video. terus tiap hari. Iya, berarti. karena dia nggak bikin editan kan, cuman upload. Kalau kayak saya kan susah gitu. Saya masak sendiri, ngedit sendiri. Kadang godaan sebagai YouTuber atau sebagai kreator tuh mood buat ngeditnya. Bukan mood sih bro, karena kita udah berkeluarga. Ya tapi tetap aja kadang malas. Malas tetap gitu. Soalnya kan ada yang lebih sih real. Kenapa nggak real uang gitu yang kamu cari? Nah, iya iya. kan gitu kan. Iya, Itu betul, ada betul. banyak inilah, banyak apa ya, godaan lah sebagai YouTuber. Betul. Nah, di situ kemudian ada email masuk, katanya kamu diterima di partner YouTube. Nah, dari situ tuh awal, karena sekian banyak ya yang dimonet videonya kan 100 lebih gitu. Penghasilan sebulannya tuh awal aja udah 3 juta lebih. Nah, asalnya pengangguran, dia bingung kan, lagi pandemi, perusahaan-perusahaan banyak yang nge-PHK, yang dirumahkan lah, di WFH kan, ada juga yang memang keluar gitu, di pengurangan karyawan. Dia mau coba usaha juga susah. Ya. Akhirnya dia iseng aja gitu, karena memang dia kalau udah pusing, gabut, ya mancing larinya gitu. HP-nya apa itu bro? HP biasa, Xiaomi apa lupa lagi gitu. Tapi bisa 30. Berarti udah di-upload, dihapus dia. Iya, upload hapus. Pilu. Iya, itu kan dia menyimpan di YouTube juga kan bukan untuk mencari uang, untuk menyimpan momen aja gitu. Kayak lu. Jadi nggak di-sharing-sharing sama dia? Enggak. Waduh. Karena judulnya apa tuh bro? mancing aja, mancing di Jangari, dapat ikan berapa kilo di Jangari, kayak gitulah. Di video aja. Di video aja, natural. 20 menit. Enggak, karena gini, banyak. Nah, jangankan mancing ya, lu lihat aja channel ngurak, dapat apa, belut gede aja itu di TikTok aja rame, di YouTube aja rame. Iya. Jadi awalan channel mancing naik itu sama kayak masak. Itu pas awal pandemi, banyak laki-laki hobi mancing. Dia bingung mancing di mana yang bagus. Lihat referensi di YouTube, oh di sini bagus nih hasilnya, ikannya gede-gede nih, gitu. Nah, itu kan pas pandemi kan. Iya. Itu naik-naiknya Jangari itu pas pandemi. Karena banyak orang stres di PHK, larinya ke mancing laki-laki tuh. Gitu. Selain perceraian yang banyak dia. Pada akhirnya apa coba? Istrinya yang tadinya marah-marah, sekarang kalau dia pulang ke rumah 2-3 hari nganggur di rumah, dimarahin. Lain gerakin dia mancing cina. Oh, gara-gara model. Iya. Jadi hobi itu jadi ladang dulu. Iya, betul. Gila. Jangankan mancing sih. Lu lihat aja di YouTube sekarang tutorial ngorak itu ratusan ribu men yang nonton. Iya. Karena apa gini? Untuk kebutuhan orang kota yang tidak pernah di pedesaan, mereka tuh kan belum tahu, mereka punya uang pensiun, mereka tinggal di desa karena di kota tuh kebutuhan hidupnya terlalu gede. Uang pensiunan segitu juga kalau di kota tuh kecil ya. Iya. Misalkan lu punya pensiun 100 juta. Kalau untuk di kampung kan bisa buat bertahan hidup, mereka bisa ternak, bisa mengembala lah. Tapi mereka juga kan nggak sanggup buat bayar orang. Mungkin penonton unik tuh itu kali. Mungkin bisa jadi. Nah, mereka kan nggak sanggup buat bayar orang lagi, karena mereka mencoba untuk bertahan hidup. Gimana caranya mereka menghasilkan? Kalau mereka sekarang modal awal bikin usaha mereka bayar orang, belum tentu untung juga gitu kan. Akhirnya mereka lihat juga, oh cara ngarit tuh begini. Kalau Anda nilai nih sebagai YouTuber nih yang
podcast saya nih, podcast santuy ngebacot doang, ini ada peluang nggak sebenarnya? Ada, sebenarnya gini ya, tergantung apa yang lu jual juga ya, karena obrolan itu kan bagaimana caranya omongan kita tuh bisa nempel di penonton kita. Iya, betul, Nah, betul. tapi ada lebih bagusnya kalau sudah berkembang memperlihatkan cara kita berbicara Ingat gitu. ya, Iya. wajah ya. Iya, betul. Iya, wajah Kalau sih. sekedar omongan begini mungkin untuk sekedar siaran radio oke lah Iya, gitu. Tapi kan itu juga radio sudah punya nama gitu. Nama. Iya, Ramo iya. FM. Nah, begitu kan. Udah punya nama. Untuk kita kan orang belum tahu nih kita pembahasannya lebih kemana. Apa yang dibahas. Iya, iya. Dan kadang orang tuh ngedengerin omongan gini ngantuk. Ngantuk ya. Karena tidak ada yang bisa dilihat. Iya. Akhirnya mereka mendengarkan aja pakai headset, HP-nya disimpan. Iya. Saya pengen yang kayak gitu, Bro. Iya, tapi Pengen. tahu-tahu Shopee COD. Shopee COD kayak orang Jadi- Agustusan. Jadi kan hobi saya tuh ngebacot, Bro. Sebenarnya tuh. Jadi ya tujuan dibuatnya podcast ini ya udah aja ente ngebacot aja lah. Iya, betul. Gitu. Tapi lebih bagus nanti visual pembicaranya Visual. diperlihatkan. Soalnya YouTube kan Iya, karena gini. Kayak orang ngedengerin musik full 1 jam. Itu kan disimpan kan? Iya. Kayak misalkan kayak kemarin Agustusan tuh yang di-share di TikTok. Lagi Indonesia Raya, tahu-tahu ada iklan Ada Shopee Shopee COD. Nggak pakai premium deh. Kan orang zaman sekarang mana mau pakai premium lagi pandemi gini, kita aja nungguin bansos. Masa uang bansos buat premium YouTube. Orang Spotify aja semua gratisan pengennya. Bentar, Gitu. Anda ini premium, udah premium belum YouTube-nya? Belum. Waduh. Saya tidak menggunakan YouTube Premium karena saya menghargai kreator juga. Saya juga pengen orang tuh dapat value lebih lah gitu. Jadi setiap Karena ada iklan beda, nggak di men. skip ya, Bro? Enggak, beda men. Sekarang premium itu penghasilannya kadang nggak segede iklan Hmm. real gitu. Oh, iya benar. Tapi untuk sekarang nih, Bro, ada lagi nggak, Bro, yang nyumbang gitu sawer Belum dagang? sih. Mungkin karena saya juga belum rajin banget gitu nge-upload video. Sekarang berapa, Bro? Berapa uploadan per bulan gitu, per minggu? Saya udah terakhir bulan lalu belum. Saya Bulan iya, kali. hampir sebulan sekali. Karena saya sebenarnya udah ada banyak mentahan video. Ya itulah godaan saya malas ngedit. Insight Ya. yang lain ada ya? Belum sih. Harus banyak referensi juga kan? Iya jelas lah. Jelas itu. Harus banyak apa? Tapi gini ya. Sama kayak lu punya usaha. Usaha itu pertama lu harus punya modal, kedua harus punya tempat. Yang ketiga itu apa? Resiko, rugi, untungnya. Terus belum lagi kita belum tahu punya langganan atau enggaknya. Iya, iya. Itu kita kalau rugi udah habis tuh modal pinjaman, bisa bikin hidup kita susah, dikejar-kejar utang. Tapi kalau lu nge-YouTube nih, lu rajin, lu udah dapat uang, itu invest buat kedepannya tuh bagus. Buat anak juga. Iya betul, karena YouTube itu kan perusahaan gede lah di bawah naungan Google gitu. Kita tahu sekarang makin sini makin canggih teknologi. Facebook aja dari dulu sampai sekarang masih bertahan. Masih. Iya, apalagi nanti YouTube ke depannya. Udah metaverse lah kan. Ente Iya, bisa nyewa lahan Nah digital, itu gila betul, kan? gila Metaverse. sekarang. Ente bisa banner digital Betul. di dunia digital, kan? Betul. Nggak ada lagi orang ansos. Iya Nah, betul. Mungkin dulu ke depannya lu mau bikin perusahaan lewat digital. Kawin digital bisa nggak? Bisa. Lu mau cerai mau ini digital. Digital gila. Gila ya sekarang Metaverse. zaman tuh udah nggak bisa ditebak ke depannya gimana. Iya sih. Dan gini, lu masuk perusahaan, Hmm, lu butuh sekolah, modal, biaya gede, betul. butuh waktu buat gaji naik gede. Betul. Puluhan tahun lu habisin buat rentik karir. Apa bedanya sama sekarang lu nge-YouTube? YouTube tuh lu dikasih platform gratis, lu tinggal jalani, lu tinggal niat lu bagus, Kreatif. ya kreatif, udah lu kembangin. Kalau lu good looking, lu ngasilin duit di situ. Gila, iya. Gitu. Iya sih, kalau mukanya kayak Thomas Georgie mah. Iya. Nah, misalkan lu gini aja, lu buat kalian ya yang udah wah capek lah di perusahaan, gue ditekan terus sama bos. Gue kasih masukan, lu punya kreativitas, lu upload di YouTube. Sebelum lu
keluar dari pekerjaan, lu rintis dulu YouTube. Kalau YouTube lu udah nemuin kunci sukses lu di situ, di bidang apa yang lu keluarin, lu udah lihat penghasilannya lumayan, lu bisa milih lu keluar kerja fokus di YouTube atau nge-YouTube sambil kerja. Tapi kebanyakan nge-YouTube sambil kerja tuh capek. Iya. Lu tinggal fokusin aja. Lu punya kebebasan berekspresi, lu tinggal tuangin di platform itu. Bahkan Mia Aug nih bro. Ya Miao, benar. Dia keluar dulu baru. Iya. Nggak tahu sukses atau enggaknya kan sampai Iya, kebanyakan kan hemat gini. banget tuh. Orang tuh kan ada tipikal orang yang takut untuk keluar kerja, takut nggak punya lagi kerjaan. Ada orang tuh yang nekat. Iya. Nah itu kan tergantung niatnya. Iya. Kalau udah punya tekadnya kuat, wah gue pokoknya gimana caranya lu lihat nih nanti gue sukses. Nah lu harus punya itu dulu. Lu jangan yang udah keluar kerja lu malah tidur tengah malam lihat TikTok, scroll TikTok, nyalain VPN. Bangun siang, tapi lu bangun ngerokok, udut, modal lah ibarat. Lu bingung, gue ngapain ya? Akhirnya lu buka IG, scroll lagi, TikTok, scroll, terus aja lu. Iya, makanya lu harus mikirin dulu mindset kedepannya gimana. Gila. Iya sih bro, zaman sekarang tuh ente nggak tahu siapa kan bisa-bisa naik. Nah gitu itu, sebenarnya good looking juga bukan cuma di wajah ya. Nah, ya kita nggak tahu takdir kita ke depan jadi apa gitu. Yang penting jalanin dulu. Iya betul. Upload aja ya. Jangan sekarang lu terlalu takut, jangan terlalu berlebihan untuk berekspektasi juga jangan gitu. Jadi kita niatin aja yang benar. Terus modal juga sebisa kita, jangan terlalu memaksain juga. Yang penting tuh kreativitas kitanya berjalan aja dulu. Penting jalan dulu. Ya konsisten, jalan dulu. Lama-lama juga insya Allah ada hasilnya. Saya juga dulu pertama YouTube tuh yang nonton cuma 5, 10. Sama lah semua YouTuber juga. Mungkin kecuali artis ya karena mereka udah punya nama. Tapi tetap aja artis juga kan pasti mereka. Down. Ya. Pasti down mereka. Bukan masalah kalau banyak. 100.000, 200.000 yang nonton tuh. Iya bukan masalah itu aja. Sebelum mereka jadi artis juga kan mereka merintis dulu. Mereka casting. Gimana caranya mereka punya kontrak dari label, manajer dan sebagainya. Mereka juga sama berproses, tapi mereka berproses di dunia nyata. Tapi Ahmad juga kan berapa Betul. tahun? Mereka bahkan ya pernah terjerat masalah juga kan sampai akhirnya sekarang punya nama lebih besar lagi. Ya intinya kalau lu pengen dapet hasil yang gede, usaha lu juga harus gede. Bukan cuman tentang value di uang, tapi dari mana tekad kita, konsisten kita untuk jalanin itu gitu. Jadi uang tuh bonus ya Bang Ahmad? Betul, bonus. Aja, ya? Lu lihat aja sekarang di TikTok. TikTok tuh orang live di give aja udah ngasih duit. Sawer, the real sawer. Makanya. Jadi saya pikir tuh TikTok tuh kayak Bigo tapi versi 2.0. Betul. Betul sekali. Jadi kayak Bigo banget tuh dia, nyawer. Bahkan ada orang-orang yang nggak usah good looking lah, tapi penontonnya banyak banget gila. 1,4 M yang like gitu kan. Betul. Nah salah satu juga yang saya kenal tuh ada editor orang Cipanas. Ya. Dia awal pandemi juga 2020 dia naik. Dia yang bikin special effect dan sebagainya. Sampai sekarang tuh kalau nggak salah 500 ke 400.000 subscribernya. Lupa lagi nama channelnya ntar Yang sama anak kecil itu? Bukan, dia sendiri sih. Sendiri. Yang ada kan yang anak kecil juga kan itu kan? Oh itu Fikri ya, sama Diwan. Itu di orang Cipanas. Oh iya Diwan beli cupang. Mm-mm. Sampai terkenal sampai ke Jakarta tuh. Ya kita nggak tahu kan, ada lo tau punya potensi rezeki di situ. Ya itu kita coba dulu aja gitu intinya. Kayak lu masuk perusahaan, lu butuh waktu lama buat ini. Nah di YouTube tuh kan kita nggak tahu. Sama juga ya. Iya, tapi lebih ringan kalau menurut saya. Iya, kalau di kantor tuh kita harus bisa karena tekanan ya. Kalau di YouTube tuh kita karena nggak ada yang nekan, kadang malas gitu. Iya. Jadi tekanannya harus sama diri sendiri. Nah begitu. Jadi bagaimana niat kita, tekad kita ke depannya. Nah, juga perjalanan Bang Ahmad nih. Wah kalau saya ceritain, wah terlalu panjang lah. Kalau di FTV-in berapa episode? Wah mungkin 100 series. Pemerannya harus siapa dekat? Ya emang kita bermimpi di kampung kita juga banyak yang jadi. Betul.
termasuk saya juga, Bang Omot juga. Tapi yang naik ini cuma baru Anda nih. Iya. Dari Anda juga kan sering share-share juga sebenarnya, tapi betul. kebanyakan dari mereka tuh pengen uangnya. Ya Yang itu. salah, itu. Ya itu. Yang salah itu. Orang hanya lihat bagaimana kita menghasilkannya. Iya. Ketika belum menghasilin mereka tinggalkan. Males. Iya, males. Itu salah. Salah Terus besar. kalau sekarang itu masih sharing-sharing video gitu apa? Saya aja sama anak? kalau sekarang karena ada kerjaan lain, saya sibuk juga kan kerja. Jadi saya sekarang malah lebih sharing ke orang yang baru mau bikin YouTube. Oh, iya. Saya kasih ilmunya ini nih. Saya lebih suka ngumpul gitu. Sok saya kasih, nggak perlu bayar lah apa-apa. Sok saya kasih tahu bagaimana caranya. Biar mereka ada pembekalan juga bagaimana cara bikin YouTube yang benar. Kedua bagaimana perjalanannya dengan wah kok nggak ada penonton. Saya juga dulu ngalamin Sama itu ya. gitu sama. Proses lah. Proses benar gitu. Ya, emang bener sih proses tuh emang itu juga YouTube saya berapa tahun gitu. Tapi bro di YouTube saya nih itu udah ada iklannya bro. Iya kan kebanyakan yang belum 1000 juga ada kan kadang. Udah ada Iya. ya sebenarnya. Tapi tetap aja nanti lu ambilnya ketika udah mencapai. Watch time-nya 200 menit lagi. Iya. Watch time-nya. Tapi tetap ketika belum 1000 subscriber 4000 jam Uang tayang. ditahan ya? Iya, ditahan. Iya. Tapi orang udah ada iklan sih. Betul, banyak yang gitu. Masukannya Bang Omar terakhir untuk podcast santuy. Semoga makin berkembang Mantap. podcastnya. Amin. Terus lebih kreatif lagi lah. Mantap. Ya. Mantap. Semoga jadi podcast nomor 1 mengalahkan Om Deddy Kobujer. Kalau Nggak, podcast kita, Om Deddy kita gini ya, jangan dulu pesimis. Wah kita nggak bakal ngalahin si A, si B. Begini, kita tidak tahu potensi kita di Iya. kedepan harinya bagaimana. Betul. Kita nggak tahu siapa kita di kemudian harinya. Iya. Jadi jangan berkecil hati. Oh mereka udah punya nama, mereka artis. Rezeki orang beda-beda. Beda-beda ya. Kalau kita nggak optimis. yakin hal itu, kita nggak bakal bisa naik. Bakal bisa naik. Betul, begitu. Aduh, terima kasih nih Bang Omar. Siap. Ya, begitu saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih Bang Omot. Channel masaknya kita doakan semakin banyak dan mengalahkan channel-channel berikutnya dan bisa bisa collab ya sama Chef Juna. Amin. Oke, begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.